Kita lihat Bapak Ibu semua punya wajah berseri-seri, ya. Kita merasa sukacita bahwa Tuhan boleh menuntun kita sampai ada pada minggu pertama dalam masa raya kesengsaraan Kristus ini. Kita punya tema sentral dalam minggu ini Bapak Ibu Saudara-saudari adalah hadapi penderitaan dengan berani. Berbicara tentang penderitaan ini pasti Bapak Ibu dan saya sudah pernah melalui yang namanya penderitaan. Hidup menderita dan tidak bisa lepas dari Bapak Ibu dan saya sebagai orang yang percaya. Ada orang yang memang dia memahami bahwa penderitaan itu adalah bagian iman. Karena ketika dia mengalami penderitaan, disitulah Tuhan membentuk dia menjadi pribadi yang kuat. Tuhan membentuk seseorang menjadi pribadi yang berani bertanggung jawab terhadap kehidupannya. Tapi ada juga Bapak Ibu yang dia tidak mau menerima kenyataan penderitaan. Beta percaya Bapak Ibu semua yang hadir saat ini ketika mengalami penderitaan, seng pernah tolak. Ada yang tolak Bapak Ibu? Atau ada yang menerima dengan sukacita? Firman Tuhan hari ini mau mengajarkan kita semua untuk memahami arti dan makna pengorbanan dan penderitaan Kristus. Kristus saja mengalami penderitaan, apalagi Bapak Ibu dan saya. Kalau kita memahami bahwa penderitaan ini adalah bentuk iman kita untuk lebih memperkuat pribadi kita percaya kepada Kristus, maka kita siap berani. Kita punya tema saat ini, hadapi penderitaan itu dengan berani. Jangan kita takut. Karena ketika kita mengalami penderitaan, kita tahu siapa itu Tuhan. Ketika Bapak Ibu dan saya mengalami penderitaan, kita lebih dekat dengan Tuhan. Ketika kita mengalami penderitaan, kita akan lebih mengetahui kira-kira apa yang Tuhan mau buat bagi Bapak Ibu dan saya. Amin Bapak Ibu? Amin. Ada orang yang seng mau menderita. Apalagi kalau penderitaan itu sudah berkepanjangan. Pasti yang ada di pikirannya adalah mempersalahkan Tuhan. Tuhan, saya berdoa jawaban belum ada. Seperti itu. Bahkan juga ketika kita ada dalam penderitaan, kita mempersalahkan gereja. Saya tidak mau masuk ke gereja Peniel. Saya tidak mau masuk ke gereja ini. Ataupun ketika kita mengalami penderitaan, kita melarikan diri dari persekutuan. Lebih cari tempat-tempat yang aman. Ya. Padahal ketika kita mengalami penderitaan, mari kita tetap membangun persekutuan dengan Tuhan. Membangun persekutuan di dalam persekutuan wadah-wadah. Unit-unit pelayanan di dalam persekutuan bergereja, karena disitulah kita saling menguatkan, disitulah kita akan mendapatkan kekuatan, hiburan dan harapan. Bacaan kita saat ini Matius 16 ayat 21 sampai dengan ayatnya yang ke-28 mau mengajak kita semua untuk bagaimana kita siap menghadapi penderitaan. Dan penderitaan yang kita alami adalah merupakan bukti jawaban iman kita kepada Kristus. Karena ketika kita melewati semua penderitaan, Bapak Ibu dan saya akan menjadi saksi, memberitakan bagaimana kuasa Kristus, karya Allah di tengah-tengah kehidupan kita semua.
Tuhan Yesus mengalami penderitaan. Secara fisik, Tuhan Yesus disiksa, dicambuk, dihina, bahkan disalibkan. Dan dia siap menerima yang namanya penderitaan itu. Tuhan Yesus tidak pernah melarikan diri dari yang namanya penderitaan. Dengan sikap yang bijaksana, sebelum Yesus masuk di dalam penderitaan, Yesus telah menyampaikan itu kepada para murid. Secara rohani, sebagai anak Allah, Yesus terpisah dari Bapa, datang ke dalam dunia untuk menyelamatkan Bapak, Ibu, dan saya punya dosa. Dan untuk menyelamatkan dosa Bapak, Ibu, dan saya, menyelamatkan dosa dunia ini, maka Yesus harus melalui yang namanya penderitaan. Dan Yesus telah menyampaikan itu kepada para murid lewat pembacaan firman Tuhan hari ini. Pemberitahuan pertama tentang penderitaan Yesus dan syarat-syarat mengikuti Yesus. Yesus telah menyampaikan itu, Bapak Ibu. Itu berarti kalau Yesus saja siap menerima, mari Bapak Ibu, katong siap menerima apa yang Tuhan berikan. Bukan berarti lalu katong akan hidup terus dalam kesengsaraan, tidak. Ketika kita ada dalam penderitaan, iblis akan memakai cara untuk bisa menghancurkan kita. Iblis bisa memakai cara untuk melemahkan pikiran kita untuk tidak percaya Yesus. Bayangkan saja Petrus yang setiap saat bersama-sama dengan Yesus. Dia tahu siapa Yesus. Bahkan dia katakan, engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Ketika Yesus mengatakan itu, Petrus pun tidak mau menerima bahwa Yesus harus menderita. Bacaan kita di dalam ayatnya yang ke-22. Petrus menarik Yesus ke samping dan menegur dia, katanya, Tuhan, kiranya Allah menjauhkan hal itu. Hal itu sekali-kali tidak menimpa engkau. Sebagai manusia, Petrus dia tidak mau Tuhan Yesus harus menderita. Padahal Tuhan Yesus sudah menyampaikan itu. Iblis memakai pikiran Petrus. Iblis mau katakan kepada Petrus bahwa jangan percaya apa yang dikatakan Yesus. Iblis mau menghancurkan karya keselamatan Allah. Dan dia memakai Petrus, orang yang dikasihi Yesus. Orang yang diberikan kepercayaan untuk mendirikan gereja Tuhan. Dan orang yang pertama-tama mengakui bahwa Yesus adalah anak Allah yang hidup. Iblis bisa memakai dia untuk menghalangi karya penyelamatan Allah. Apalagi Bapak, Ibu, dan saya. Kita hanya lewat firman Tuhan kita mengimani bahwa Yesus itu ada dan Yesus mengalami penderitaan. Jangan sampai nanti iblis datang lalu iblis mempengaruhi pikiran kita, Bapak Ibu, untuk tidak percaya kepada penderitaan yang dialami oleh Yesus. Jangan sampai iblis mempengaruhi pikiran Bapak, Ibu, dan saya untuk tidak melihat bagaimana pengorbanan Yesus untuk dunia ini. Bapak Ibu, kalau dulu kita di kampus ada cerita mob. Kalau di kampus kami itu dulu itu dibilang ada cerita mob, menipu orang banyak. Ya, ada cerita begini. Dulu kita punya kakak-kakak tingkat biasa cerita kepada kita adik-adik yang baru masuk Fakultas Teologi. Cerita begini, ada satu bapak namanya Petrus.
Ya, kalau ketong orang Ambon bilang petu. Semoga yang beta cerita ini seng akan ada di peniel. Ya. Petu ini atau Petrus ini selama dia punya kehidupannya dari kecil sampai dia menikah, dia jarang masuk gereja. Ya, dia jarang masuk gereja. Bahkan ketika dia menikah, ibadah kunci tahun atau malam kejadian juga dia tidak pernah masuk. Biasanya kan kita punya tradisi kunci tahun 31 malam dan 24 Desember itu pasti gereja penuh, ya. Bapak Ibu majelis bingung, tidak tahu mau cari kursi di mana. Semua orang berbondong-bondong ke gereja, tapi Petrus ini tidak pernah pergi. Petu ini, dia tidak mau pergi. Dia hanya setiap hari main judi, lalu minum air putih yang kabur itu. Ya, kalau yang bapak-bapak kah, yang anak-anak muda tahu kah yang air putih kabur? Sopi, ya. Dia punya pekerjaan setiap hari itu dia lakukan. Lalu setiap saat dia punya istri marah. Istrinya marah, lalu istrinya sering bilang, ini iblis ini, kau ini iblis. Kan biasa begitu Bapak Ibu kalau sudah dalam tingkat kemarahan. Ya, dia katakan kepada suaminya, iblis ini yang pernah pi ibadah, yang pernah berdoa, bagaimana mau jadi seorang ayah. Ya, di pikiran Petrus setiap saat itu kata iblis itu ada di dia punya pikiran. Namun dengan tekunnya seorang istri dalam berdoa, Petrus mulai sadar, lalu dia masuk gereja. Pertama kali dia masuk gereja Bapak Ibu. Karena dia mau pikir mau minta ampun dari Tuhan, dia duduk di paling depan. Bapak Pendeta khotbah, Bapak Ibu saudara-saudari jemaat, iblis itu ada di mana-mana. Di depan kita juga ada iblis. Petrus mulai tersinggung, Petrus mulai bagara. Yang tadi duduk diam-diam dia mulai bagara. Dia merasa kayaknya Bapak Pendeta ini singgung dia. Dia lari ke kiri. Lalu Bapak Pendeta mulai bilang lagi, bukan saja di depan, tetapi di kiri kita juga ada setan, ada iblis. Petrus bilang, wah ini Bapak Pendeta mulai cari-cari beta pun kesalahan. Dia lari ke belakang Bapak Ibu. Sama juga Bapak Pendeta bilang, iblis juga ada di belakang kita, jadi hati-hati. Ya, dia bisa tusuk kita, dia bisa mempengaruhi kita. Petrus lari ke tengah-tengah orang. Dia pas lihat begini ada satu bangku yang kosong, dia duduk di tengah-tengah. Bapak Pendeta bilang begini, bukan saja di depan, di samping kiri, samping kanan, di belakang kita juga iblis ada, tapi di tengah-tengah kita juga ada iblis. Petrus mulai berdiri, Petrus bilang, Pak Pendeta kontrol terus. Ya, Pak Pendeta kontrol terus. Bapak Ibu saudara-saudari yang Tuhan Yesus kasihi, walaupun ini hanya mob, tapi beta mau bilang kepada Bapak Ibu bahwa lewat kisah ini kita diingatkan bahwa iblis itu ada di mana-mana. Ya, dalam gereja juga ada iblis Bapak Ibu. Waktu pendeta berdoa, syafaat, kita keluar main. Di kamar mandi bagian belakang itu penuh. Bukan karena Bapak Ibu masuk ke WC, tetapi kereta api di belakang. Ya, mohon maaf, tapi saya mau sampaikan, iblis ada di mana-mana. Saat firman Tuhan disampaikan, kan ada Alkitab digital lewat handphone Bapak Ibu. Ibu Pendeta, Bapak Pendeta tahu bahwa kita semua ada baca Alkitab, padahal waktu Ibu Pendeta lihat begini ada Facebook. Iblis ada di dalam gereja juga Bapak Ibu. Jadi hati-hati. Di mana-mana ada iblis. Dan iblis bisa pakai berbagai cara untuk melumpuhkan Bapak Ibu dan saya punya pikiran.
Iblis bisa mengganggu kehidupan kita, Bapak Ibu. Iblis bilang, kalau jadi orang Kristen itu tidak perlu menderita. Orang Kristen itu senang. Iblis bisa bilang itu ke telinga Bapak Ibu dan saya. Orang yang percaya Kristus tidak mungkin menderita. Iblis iming-iming sesuatu yang bagus. Iblis juga bisa katakan jangan pergi beribadah. Karena percuma saja kalian beribadah. Iblis bilang untuk apa berdoa setiap saat? Kalau doa itu saja dan tidak dijawab oleh Tuhan saat 1 bulan, 2 bulan belum terjawab doamu. Apalagi sampai setahun, 2 tahun, bahkan sampai 20-30 tahun. Iblis akan katakan tidak perlu berdoa. Iblis juga bisa katakan bahwa jangan kita berikan persembahan syukur untuk Tuhan. Karena kita hidup ini kekuatan kita. Iblis bisa katakan itu, Bapak Ibu. Iblis juga bisa bilang pada awal kita mendapatkan berkat penghasilan, jangan bawa perpuluhan untuk Tuhan. Karena kalau bawa nanti keluarga makan apa? Iblis bisa mempengaruhi pikiran Bapak Ibu dan saya. Iblis bilang kalau sakit, berdoa tidak ada jawaban, pergi ke dokter. Mungkin dokter yang satu bilang yang sakit ini, yang satu bilang sakit itu. Iblis bilang, pergi di om ini, pergi di tante ini, pasti dapat jawaban. Itu cara kerja iblis. Iblis juga bisa bilang, Bapak Ibu, kalau kita susah jangan andalkan Tuhan. Iblis bisa mempengaruhi pikiran Bapak Ibu dan saya. Apalagi di masa pandemi ini. Banyak saudara-saudara kita yang PHK. Banyak anak-anak kita yang mencari-cari pekerjaan. Susah. Iblis bisa bilang, narkoba sebagai jalan yang paling bagus untuk mendapatkan uang. Bisa Bapak Ibu. Tapi firman Tuhan hari ini mau katakan kepada Bapak Ibu dan saya. Yesus katakan kepada Petrus saat dia tidak mau menerima penderitaan Yesus, Yesus katakan, "Enyalah iblis dari hadapanku." Dan hari ini Bapak Ibu, kalau kita punya pikiran yang seperti tadi saya katakan, mari kita katakan kepada iblis, "Enyalah engkau, hai iblis, dari hadapanku di dalam nama Tuhan Yesus." Amin Bapak Ibu. Kita harus katakan itu. Jangan biarkan iblis mempengaruhi pikiran Bapak Ibu dan saya. Mari kita tetap siap menderita. Dan kita siap berani mempertanggungjawabkan penderitaan kita. Hujan badai pasti akan berlalu. Dan pelangi kasih Tuhan itu akan ada dan nyata di tengah-tengah kehidupan Bapak Ibu. Itu yang harus kita amini. Kalau kita sudah benar-benar memahami tentang arti penderitaan, bahwa di dalam hidup ini Yesus ada bersama-sama dengan kita dan iblis tidak perlu mengganggu kehidupan kita, maka mari Bapak Ibu, ada 3 syarat yang harus kita patuhi menjadi pengikut Kristus. Yang pertama, lewat firman Tuhan hari ini kita diarahkan. Kita diajak untuk bagaimana kita menyangkal diri. Menyangkal diri kita mengikuti Yesus dan percaya. Andalkan Yesus di dalam seluruh kehidupan kita. Yakin bahwa apapun yang terjadi dengan kehidupan kita Bapak Ibu Saudara-saudari, Yesus tetap ada bersama-sama dengan kita. Yesus akan memberikan jalan keluar asalkan menyangkal diri. Percaya Yesus, yakin bahwa di dalam Yesus segala sesuatu Tuhan Yesus akan bantu. Hal yang kedua,
adalah memikul salib. Sebagai orang yang percaya dalam hidup ini, kalau kita mengatakan kita siap pikul salib, maka kita siap melayani Kristus. Kita siap meninggalkan segala kehidupan pribadi kita yang tadinya kita anggap bahwa kita paling kuat, kita paling gagah, kita sombong, kita harus tinggalkan itu semua. Pikulah salib Yesus, berjalan bersama-sama dengan Yesus. Layanilah Yesus dengan rendah hati. Yesus tidak minta banyak Bapak Ibu. Kita tidak perlu melayani jauh sampai di benua Eropa. Tapi mari kita layani di sekitar kita. Mari kita layani saudara-saudara kita yang membutuhkan pertolongan. Mari kita layani gereja Tuhan yang sementara ini Tuhan izinkan untuk Bapak Ibu dan saya membangun. Tidak semua orang Bapak Ibu semasa hidupnya diberikan kesempatan oleh Tuhan untuk melayani pembangunan rumah Tuhan. Cuma Bapak Ibu dan saya yang saat ini diberikan kesempatan untuk melayani pembangunan rumah Tuhan. Saya tidak akan pernah bosan menyampaikan kepada Bapak Ibu, kalau kita siap memikul Kristus punya salib, mari kita sama-sama pegang tangan melayani Tuhan lewat pembangunan gedung gereja yang ada di sektor Teratai dan juga yang ada di Jamahan Kasih. Itu adalah bentuk iman kita, bahwa benar-benar kita mau bilang kepada Tuhan, saya siap memikul salib, saya siap melayani Tuhan dalam bentuk apapun. Tuhan seng minta Bapak Ibu uang banyak untuk kasih for Tuhan punya rumah. Tuhan hanya minta Bapak Ibu dan saya punya hati. Kalau kita punya hati mau melayani Tuhan, membantu rumah Tuhan, memberikan sedikit dari berkat yang Tuhan berikan, beta percaya berkat Tuhan akan tercurah 2 kali lipat, bahkan 100 kali lipat. Tuhan akan lipat gandakan itu bagi Bapak Ibu dan saya. Apalagi kita semua punya hati bersama-sama, tangan dua ini mau bekerja untuk Tuhan. Dan kebanyakan untuk bapak-bapak pelpri yang ada di dalam jemaat ini, adik-adik pemuda, laki-laki, ya bukan berarti perempuan seng, yang siap mau bantu, memberi untuk pembangunan rumah Tuhan, bahkan tenaganya luar biasa Bapak Ibu. Tapi mama-mama juga seng ketinggalan, ya, dan kebanyakan mama-mama biar bawang 1 petak, minyak kelapa 1 kilo, ibu-ibu juga telah memberikan untuk kita sama-sama masohi membangun gereja Tuhan yang sementara ini dibangun di dalam jemaat ini. Dan mari kita berdoa semoga gereja Tuhan ini bisa selesai di tahun ini. Amin Bapak Ibu, mari kita berdoa. Kita minta Bapak Ibu setiap jam 8 malam ketika kita ada dalam doa keluarga, jangan lupa titip doa untuk gereja baru kita yang ada di sektor Teratai dan yang ada di Jamahan Kasih. Mari kita berdoa, lalu kita sama-sama saling membantu, karena disitulah bagian iman kita, wujud nyata kita melayani Tuhan. Dan yang berikut Bapak Ibu, mengikut Yesus. Selain menyangkal diri, memikul salib, kita juga harus mengikut Yesus. Mengikut Yesus itu adalah keputusan. Ada lagu, katakan kan Bapak Ibu, lagu anak-anak sekolah minggu. Mengikut Yesus keputusan. Ya, salib di muka, dunia di belakang. Mari ikut Yesus, percaya Yesus. Kita tidak pernah tahu ke depan Bapak Ibu, dunia ini apa yang akan terjadi. Kita tidak pernah tahu.
Tetapi mari kita lihat tanda-tanda yang sudah Tuhan Allah nyatakan di dalam Alkitab tentang penderitaan yang kita alami. Peperangan di mana-mana, bencana di mana-mana, ya, penyakit di mana-mana. Mari masing-masing orang memperbaiki diri, ikut Yesus, percaya bahwa di dalam Yesus ada pertolongan. Amin.